Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Alfianto, NIM 2018-53079. Ya, saya akan mempresentasikan tugas dari sistem basis data, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Media Sosial Kegiatan Siswa SMK. Yang pertama dalam menganalisis yaitu mengidentifikasi kebutuhan user. Untuk mengidentifikasi kebutuhan user, dilakukan analisa terhadap kebutuhan. Analisis kebutuhan perangkat lunak yaitu proses mendapatkan informasi dan model spesifikasi sistem yang diinginkan pengguna. Analisis kebutuhan sistem dapat diklasifikasikan sebagai persyaratan fungsional dan non-fungsional, atau sebagai persyaratan domain yang mewakili dari sistem ini sendiri. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional, yaitu contoh pertama yaitu sistem dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi tentang kegiatan sekolah. Pada sistem ini memiliki 3 tingkat pengguna, yaitu kesiswaan, pengurus organisasi, dan anggota organisasi. Pada bagian kesiswaan, dapat dilakukan pengelolaan data siswa yang tergabung dalam organisasi. Bagian kesiswaan dapat mengelola data organisasi, menambah pengurus organisasi, memantau aktivitas organisasi seperti melihat daftar kiriman dan daftar komentar. Yang ketiga, pengurus organisasi dapat menambah anggota organisasi sesuai dengan organisasi yang diikuti, menulis kiriman dan menulis komentar pada kiriman. Anggota organisasi yaitu dapat melihat kiriman sesuai organisasi yang diikuti, mengirim pesan, dan menulis komentar. Selanjutnya, analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis yang pertama, bagian dari analisis non-fungsional adalah analisis perangkat keras, yaitu kebutuhan perangkat keras yang diperlukan untuk mengimplementasikan. Yang kedua, analisis perangkat lunak, spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung aplikasi yang akan dibangun. Nah, ini ada analisis konsep media sosial. Yang pertama, sociality. Yang kedua, opens. Yang ketiga, contributor. Yang keempat, contents. Yang kelima, teknologi. Dan yang keenam atau terakhir, lokasi atau location. Selanjutnya, perancangan sistem. Arsitektur sistem pada sistem informasi kegiatan kesiswaan dimulai dari pengguna yang mengakses sistem melalui web browser. Dibutuhkan koneksi jaringan. Kemudian web browser melakukan request kepada web server sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Pada web server meminta data kepada server aplikasi untuk ditampilkan kepada pengguna. Data diambil dari server database. Setelah data didapat, baru kemudian pengguna dapat melihat melalui web browser. Ini ada gambaran ya, ada gambaran. Nah, ini ada contoh diagram use case. Ini kesiswaan, ada pengurus, ada anggota, dan ini ada pengunjung. Nah, kesiswaan ini dapat melakukan komentar, pengumuman, kiriman pesan, bisa mengirim pesan, mengelola organisasi dan kelola pengurus, dan melihat anggota. Nah, ini anggota, ada kelola anggota, ada kiriman dan kirim pesan. Dan pengurus ada lihat kiriman, lampiran kiriman, dan kirim pesan, dan lain. Dan selanjutnya ada pengunjung, home, lihat organisasi, dan lihat daftar kiriman. Selanjutnya, implementasi dan pengodean. Tampilan pertama kali sistem dibuka adalah halaman utama. Halaman ini disediakan hyperlink yang berfungsi untuk memudahkan pengguna atau user
untuk memilih menu saat ingin menggunakan sistem ini. Pada halaman ini, user dapat memilih untuk login sesuai dengan levelnya. Hyperlink tersebut adalah berupa kesiswaan, login pengurus, dan login anggota. Ketika user memilih salah satu dari menu tersebut, maka sistem akan menampilkan halaman login yang sesuai dengan level user yang mengakses. Berikut ini adalah tampilan dari halaman utama. Ya, ini halaman utama ya, gambar konsep. Ini halaman konsep media sosial ya. Selanjutnya, setelah berhasil login, halaman berikutnya adalah halaman dashboard kesesuaian, yaitu halaman ketika user anggota organisasi dan kesesuaian telah berhasil login. Dashboard untuk level user kesesuaian disediakan untuk fitur untuk mengelola data organisasi, mengelola kepengurusan organisasi, mengirim pesan, dan melihat kiriman dari organisasi. Sedangkan pada dashboard untuk anggota organisasi disediakan fitur untuk melihat anggota sesama organisasi dan melihat kiriman dari pengurus. Selanjutnya ini untuk form kiriman ya, form kiriman ini digunakan untuk menulis kiriman oleh pengurus. Pada halaman ini terdapat isian judul kiriman, tanggal kegiatan, isi kiriman, serta lampiran-lampirannya. Selanjutnya ada form untuk mengomentari kiriman yang telah dikirimkan oleh pengurus organisasi kesesuaian. Anggota dapat mengomentari kiriman tersebut melalui form tambah komentar, yaitu sebuah form yang terdapat pada halaman detail kiriman yang digunakan untuk mengomentari sebuah kiriman. Pada sistem ini, user dapat berbalas komentar terhadap suatu kiriman. Ini gambarnya ya dari form pengiriman. Selanjutnya, untuk mengirim pesan pada sistem informasi kegiatan siswa dengan konsep media sosial ini dapat melalui fitur kirim pesan. Pada fitur kirim pesan, kesiswaan dapat mengirim pesan kepada siswa yang mengikuti kegiatan organisasi, sehingga siswa dapat bertanya jawab secara pribadi tentang kegiatan organisasi. Kemudian siswa yang mendapatkan pesan dapat melihat kiriman pesan melalui inbox. Ini ada contohnya. Dan ini ada ERD ya. Yang pertama ini ada siswa nama, password, dan kode siswa. Bisa melakukan login ini dari siswa, langsung ke tabel dashboard, ada masukkan kode mahasiswa, nama, password. Selanjutnya TB kirim, kode mahasiswa, nama, password, kelola kiriman, kirim pesan. Selanjutnya ada tabel pengunjung. Nah, pengunjung ini juga bisa melakukan login dengan mengisi data pribadi dan memilih pengunjung ya. Dan selanjutnya tabel pengurus, ini ada nama, password, dan kode siswa. Selanjutnya bisa login, masukkan kode pengurus, nama, password. Selanjutnya bisa mengecek bisa mengelola dashboard anggota dan tabel kirim dan cek kirim dan cek pengiriman maksudnya, maaf. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan dengan membangun sistem media sosial, penyampaian informasi tentang kegiatan organisasi sekolah dapat membantu siswa dalam menyampaikan informasi dengan cara melibatkan organisasi kesesuaian. Selanjutnya, sistem informasi kegiatan kesesuaian untuk organisasi telah diterapkan konsep media sosial karena pada sistem
dikembangkan terdapat fitur-fitur yang terdiri dari fitur sociality, openness, kontribusi, contents, teknologi, dan lokasi. Pada yang ketiga ada pengujian response time dengan menggunakan apa. Yang ketiga ada pengujian response time dengan menggunakan Apache JMeter. Sistem mampu menangani baik untuk akses user dan secara bersamaan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.